Saatnya ngobras, ngobrol sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya sahabat sehat? Berjumpa kembali di program Ngobras Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Seperti biasa ya, program Ngobras Ngobrol Sehat akan menghadirkan obrolan sehat yang dipersembahkan oleh Alpha Propolis membantu menjaga daya tahan tubuh. Dan bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan BSK Group, ada Mbak Shirley. Halo. Halo Mbak Anita. Halo Mbak Shirley, apa kabar? Baik ya? Baik, ya. Baik. Dan juga customer service BSK Group ada Mbak Rinda. Halo Mbak Rinda. Halo Mbak Nita. Halo, sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Dan juga sahabat sehat dapat bertanya selama talk show ini berlangsung melalui nomor telepon di 0811 556 1019. Sekali lagi silakan tanya-tanya ya selama talk show ini berlangsung di 0811 556 1019. Silahkan kirimkan pertanyaan melalui SMS, WhatsApp-nya, dan juga boleh telepon. Hari ini seperti biasa ngobras ngobrol sehat ya bersama Alpha Propolis. Kita punya tema terbaru ya. Kalau kalian sudah tahu booster, nah kita sekarang akan membahas booster nggak jamin aman 100%. Maksudnya bagaimana ya? Langsung aja yuk kita dengarkan penjelasan dari Mbak Shirley. Iya baik, terima kasih ya Mbak Nita. Iya, terima kasih kembali. Hari ini kita bakal bahas booster itu nggak ngejamin 100%. Artinya bukan berarti booster itu nggak bagus, bukan berarti booster itu salah, enggak ya. Tetapi kadangkala begini ya, mindset orang melakukan booster, kemudian waktu sudah di booster ya, mereka merasa bahwa aku kebal ya kan, aku nggak akan kena gitu. Kemudian jalan-jalan ke mall nggak pakai masker, kemudian jalan-jalan naik kendaraan apalagi naik motor nggak pakai masker ya kan, kemudian tetap seolah-olah kebal gitu tubuhnya, padahal sebenarnya yang benar itu gimana sih ya kan. Nah kita perlu punya sebuah mindset ya, kenapa kita harus divaksin. Ingat saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa vaksin adalah sebuah kondisi di mana tubuh kita itu menerima atau diberikan kekebalan buatan ya. Kemudian kekebalan itu akan membentuk antibodi dalam tubuh kita. Nah, antibodi inilah yang akan membantu tubuh saat terpaparnya virus, bakteri atau penyakit yang dimaksudkan ini, maka kita tidak akan jatuh dalam kondisi yang parah. Jadi orang divaksin kok masih bisa kena COVID? Orang divaksin sudah yang paling bagus misalnya, karena semua vaksin bagus sih ya. Tapi kan kadang-kadang masyarakat tuh berpikir, oh vaksin A, vaksin B lebih bagus ya kan. Vaksin ini kurang bagus nih, apalagi buatan Indonesia. Padahal enggak, justru semua vaksin sama daya kerjanya, tergantung tubuh kita lagi begitu ya. Nah kemudian kita berpikir bahwa aku udah divaksin, vaksin yang paling oke, vaksin yang paling bagus. Kemudian udah sekarang aku kebal ya, aku bisa kemana aja, bahkan di depan-depan orang yang mengidap atau memang penyintas COVID ya, kita kemudian kayak menantang maut gitu ya. Kita nggak pakai masker, kita nggak jaga jarak, kita nggak protokol kesehatan. Nah seenak-enaknya, terus tiba-tiba kena deh. Nah waktu kena kita bilang, memang ini kenapa ya, kan udah di booster, kan udah divaksin. Nah sebenarnya begini ya, pada saat kita divaksin itu tujuannya adalah supaya kita nanti ketika mengalami sakit yang sama ya, tidak menjadi kondisinya tidak jauh atau jatuh menjadi lebih parah. Jadi tubuh kita bisa mengkondisikan, tubuh kita bisa menyesuaikan. Tapi bukan berarti kita itu kebal 100%, enggak. Jadi waktu kita divaksin, dan ini sudah diakui juga ya oleh semua orang gitu loh, termasuk dokter-dokter, ikatan dokter ya. Dia berkata bahwa memang ketika kita divaksin tidak 100% kebal ya. Kita masih bisa kena, bisa, tapi tidak parah. Artinya apa? Artinya ini gejalanya ringan gitu loh. Jadi tubuh kita masih bisa menyesuaikan. Nah, tetapi tidak hanya itu, mentang-mentang kita udah divaksin kita seenaknya, hidup seenaknya, nggak jaga protokol, nggak istirahat, makan seenaknya, nggak teratur, kemudian nggak yang bergizi juga, makanan cepat saji itu juga nggak boleh. Jadi waktu kita divaksin, maka vaksin akan membentuk kekebalan tubuh kita. Tetapi ingat ya, penting kita garis bawahi bahwa vaksin itu menyatakan kita akan terlindungi tetapi tidak secara total.
artinya bukan berarti kita nggak akan kena. Kita masih bisa kena, apalagi ini virus COVID ya, yang katanya dia masih diteliti lagi lebih lanjut ya, dia akan bisa bermutasi, berubah lagi, nggak tahu jadi apa gitu ya kan. Bahkan ada yang lagi viral di TikTok ya, kemudian dia punya suntikan vaksin banyak gitu ya, sampai politron apa gitu-gitu ya. Wah, ini kan menandakan bahwa kita memang harus apa ya, harus menyesuaikan diri dengan keadaan zaman sekarang. Kita nggak bisa fix mindset, tapi kita grow ya, grow mindset, kita berpikir yang bertumbuh ya ke arah ke depan, menyesuaikan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita sudah divaksin booster, ingat bahwa vaksin itu dibuat untuk mengurangi tingkat keparahan seseorang yang terpapar COVID. Jadi waktu di booster memang dia harus disuntikan sekitar berapa bulan gitu ya, dia bisa harus ditambah lagi dosisnya. Memang benar, tapi bukan berarti kita seenaknya. Kita juga harus jaga kesehatan, protokol kesehatan kita tetap terapkan kembali. Kemudian makan makanan yang bergizi dan dibantu dengan asupan suplemen. Supaya apa? Supaya tubuh kita tetap optimal. Loh kalau gitu percuma dong divaksin. Ya enggak juga gitu, enggak ada yang percuma. Kenapa? Karena waktu terpapar kamu enggak akan berat, kamu enggak akan lebih parah begitu. Tapi ingat, tetap harus menjaga tubuh menjadi lebih sehat. Makan yang teratur, istirahat yang cukup, protokol kesehatan, dan jangan lupa suplemennya yaitu alpha propolis tetap diminum ya, 3 kali sehari ya, 6 tetes begitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Shirley atas penjelasan di awal kita, dan sebagai bentuk usaha adaptasi masyarakat kita juga ya di masa pandemi COVID-19 demi kesehatan jangka panjang. Selain kita menjaga jarak, mengurangi mobilitas, kemudian juga konsumsi alpha propolis ya, dengan adanya akses dari vaksin ini demi perlindungan diri dan juga komunitas kita. Nah, bagaimanakah selanjutnya dengan teman-teman yang mungkin merasa jenuh sekali ya, udah banyak vaksin nih, terus bagaimana nih tanggapannya Mbak Rinda mengenai masyarakat yang udah merasa vaksinnya udah sering gitu ya, terus dengar ada lagi yang kok nggak akan ada pemulihan gitu ya. Nah, sebaiknya kita tuh harus seperti apa sih? Nah, kalau memang prinsip dari Mbak Syari yang katakan, kita tuh memang harus grow atau bertumbuh gitu ya, beradaptasi dengan keadaan. Jadi jangan merasa kita udah paling sehat gitu ya, kita ngerasa ya udah deh nggak usah aja gitu. Nah, kalau dari tanggapan seperti ini bagaimana nih Mbak Rinda? Iya Mbak Nita, jadi gini Mbak ya, kalau dari vaksin ini kan seperti ini. Jadi adanya kecenderungan penurunan jumlah antibodi sejak 6 bulan pasca kita vaksin. Nah, makanya kenapa vaksin ini tuh nggak cuma hanya untuk cukup sekali gitu, karena jumlah antibodi kita ini kan naik turun Mbak ya. Nah, jadi bahkan pada saat kita pertama kali vaksin, nah ini kemungkinan ini ya kurang lebih sekitar 6 bulan kenapa kita harus divaksin lagi. Makanya untuk vaksin booster ini, untuk orang-orang yang sudah vaksin kedua, kita harus nunggu 6 bulan dulu baru kita bisa vaksin booster itu. Jadi adanya penurunan atau kecenderungan jumlah antibodi kita ini naik turun. Nah, berarti kan kita juga nggak bisa hanya mengandalkan dari vaksin ini ya gitu, karena kan jumlah antibodinya aja bisa turun, bisa naik dan turun. Nah, maka dari itu kita juga harus perlu nih asupan yang bisa meningkatkan antibodi kita gitu. Jadi pada saat kita ini, apalagi kan untuk saya sendiri, saya juga belum dapat tiket untuk booster Mbak ya. Nah, jadi bukan berarti juga kita oh ya udah deh aku tinggal nunggu vaksin aja. Jadi kita hanya mengandalkan vaksin ini kan untuk bisa mendapatkan antibodi yang bagus gitu. Padahal dari sekarang pun kita juga harus bisa mengantisipasi atau meningkatkan antibodi kita agar tetap terus meningkat ya. Caranya dengan apa ya? Dengan konsumsi alpha propolis ini. Jadi jangan sampai ya kita nih hanya nunggu pas sakitnya aja baru kita mau cari tahu, atau kita hanya mengandalkan vaksin ini jadinya merasa aman. Nah, tapi ya kita juga harus bisa mengimbangi diri kita dengan pola makanan yang bernutrisi. Setelah itu juga dengan asupan alpha propolis ini, apalagi kan juga diminumnya juga mudah sekali Mbak ya, sehari 3 kali dan 6 tetes. Apalagi ini dalam bentuk cairan yang bisa kita campurkan juga dengan air putih. Berarti kan rasanya itu aja saya juga udah rasain enak banget, seger gitu loh. Jadi nggak perlu harus dengan bantuan buah atau dengan nasi atau seperti apa, hanya dengan dicampurkan dengan air putih. Oke, jadi begitu mudah ya teman-teman ya. Jadi jangan sedih juga kalau misalnya belum dapat nih tiketnya, seperti Mbak Rinda tadi katakan ya, belum dapat kesempatan gitu ya untuk dengan booster ya yang belum diketahui atau belum juga aksesnya nyampe ke kalian. Tapi kita jangan sedih, kita juga harus utamakan kesehatan, jangan tunggu sakit ya. Mending kita pulihkan dulu kesehatan kita juga sambil kita cari-cari apa sih yang bagus buat tubuh kita. Ternyata tidak usah jauh-jauh, hanya alpha propolis ya. Dan untuk itu jangan kemana-mana ya sahabat sehat. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa.
Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Alpha propolis merupakan getah lengket yang berasal dari batang pohon atau kulit kayu. Diproses dengan campuran dari madu lebah. Alpha propolis juga memiliki sifat antibakteri, antifunggal, antioksidan, dan antiinflamasi. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi alpha propolis adalah dapat mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Mari tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi alpha propolis. Untuk informasi dan pemesanan, Anda dapat menghubungi call center di nomor 0812 2323 5544. 0812 2323 5544. Alpha propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi program Ngobras, Ngobrol Sehat edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita, produk konsultan BSK Group, ada Mbak Shirley, dan tentunya juga masih ditemani dengan Mbak Rinda, Customer Service BSK Group. Kembali saya ingatkan bagi Anda, jika ingin mendapatkan produk Alpha Propolis, ya, dapat di apotek, toko obat terdekat di wilayah Anda, atau di radio yang menyiarkan talkshop ini berlangsung. Silakan juga hubungi call centernya untuk konsultasi lebih lanjut di 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Nah, jadi untuk sahabat sehat, tadi kita di penjelasan awal sudah mendengarkan ya dari Mbak Rinda dan juga Mbak Shirley untuk memberitahu booster nggak jamin aman 100%. Tapi bukan berarti buruk, bukan berarti juga bisa 100% untuk antibodi tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya dengan boosternya kalian sudah vaksin sebelumnya, menjaga kesehatan, jangan sampai kalian menyatakan kalau kalian tuh kebal 100%. Tentunya kita juga harus dengan pemulihan, pola makan yang baik, kemudian juga jangan lupa selalu konsumsi Alpha Propolis. Yuk kita dengarkan lagi penjelasan selanjutnya. Bagaimana nih Mbak Shirley untuk pembahasannya lebih lanjut? Iya, jadi kalau kita udah booster itu bagus banget ya kan. Kemudian tidak hanya untuk menjaga kesehatan imunitas kita. Kalau kita ngomongin propolis tuh banyak sekali manfaatnya ya. Kenapa? Karena propolis itu mengandung yang namanya flavonoid. Nah, flavonoid ini berfungsi atau bertugas sebagai penyembuhan luka pada seseorang yang mengalami infeksi, misalnya di area tenggorokan, sakit nelan, ada sariawan. Ini bagus banget gitu ya. Apalagi di zaman sekarang di mana COVID-19 ini kan sudah berubah menjadi Omikron ya, lebih mudah dan lebih cepat masuk dalam tubuh manusia, terutama melewati area mulut, hidung ya, tenggorokan kita. Jadi kita harus menggunakan kayak misalnya kalau di dalam
brosur kesehatan gitu ya. Kalau kita lihat di pamflet-pamflet itu, ayo rajin kumur-kumur ya kan. Bahkan dikatakan kalau orang sholat ya, kalau kita wudhu gitu kan, itu kan bagus ya untuk membersihkan area atau rongga daripada pernafasan kita, baik di hidung dan di mulut. Nah memang benar. Jadi mulut kita ini kan terbuka, berbicara, kemudian menggunakan masker juga, oksigennya yang dihirup itu aja ya kan, belum O2 juga terhirup lagi ya kan, seperti itu. Beda kayak dulu ya, dulu kan enggak, kita buang udara yang masuk enak lagi. Sekarang kan kita harus pakai masker, dan ini juga bisa membuat bakteri itu menumpuk ya, berkembang biak di situ. Nah, jadi kita perlu menjaga kebersihan area mulut, area hidung kita. Kalau kita menggunakan propolis, ini sangat-sangat banyak sekali manfaatnya, apalagi pada alpha propolis. Ini merupakan real propolis. Kenapa? Karena kandungan flavonoidnya cukup tinggi ya. Jadi ada 1640 ya. Jadi lebih tinggi daripada standar nasional Indonesia yang ditetapkan. Artinya apa? Kalau dia 1000 saja sudah bisa membunuh banyak sekali bakteri dan kuman dalam tubuh kita, apalagi kalau dia lebih tinggi. Artinya terjaga, kemudian meningkatkan imunitas tubuh kita, dan bisa membantu mempertahankan status kesehatan kita. Kalau kita lihat ya di zaman sekarang, bagaimana kita harus menggunakan masker. Masker juga sebenarnya nggak boleh dipakai terus-terus ya. Nggak boleh kita irit-irit ya, pakai lagi besok, nggak boleh. Jadi itu sudah menjadi sarang bakteri. Bahkan kalau bisa paling lama 4 jam ya, pakai masker yang sama ya, paling lama 4 jam, kalau bagus lagi 2 jam diganti. Kenapa? Karena ini jadi sarang bakteri. Kan pada saat manusia menghembuskan nafas, itu ada uap yang keluar dari mulut kita. Pada saat kita proses bernafas, ini menarik oksigen dan mengeluarkan CO2. CO2 ini kan racun ya, racun yang secara oksidatif dalam tubuh kita. Nah, bayangkan itu terus menempel di masker kita ya. Kemudian kita hirup lagi. Loh, aku nggak keluar rumah kok, aku pakai masker malah dalam rumah, tapi kok aku jadi sakit. Nah, ini bisa. Jadi dari mana kuman bakterinya? Ya dari masker yang kita gunakan, bisa seperti itu. Jadi lebih baik kita ya tadi saya katakan, nggak ada jaminan dimanapun, mau obat semahal apapun, mau vaksin sehebat apapun ABC, nggak ada jaminan. Jadi semuanya dari diri kita kembali ya. Diri kita sendiri yang menjaganya. Dengan cara apa? Dengan cara menyeimbangkan imunitas kita. Imunitas bisa seimbang dengan cara apa? Dibantu dari luar, dengan cara memberikan antioksidan, kemudian memberikan senyawa-senyawa yang dibutuhkan tubuh, vitamin, mineral ya, kemudian omega 3, 6 dan 9. Tidak hanya itu, ada vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, semuanya itu diperlukan tubuh kita. Dan yang paling penting adalah dalam propolis ini dia tidak hanya mengandung flavonoid ya, tapi dia juga mengandung namanya omega 3, 6 dan 9. Dan tidak hanya itu ya, bagi orang-orang yang mengalami kayak asam urat, kolesterol, ini kan penyakit-penyakit degeneratif ya, bukan karena penyakit infeksi. Mereka membutuhkan sekali yang namanya antioksidan, karena antioksidan ini akan dipakai oleh tubuhnya membuang semua zat-zat sisa seperti asam urat, kolesterol ya dalam tubuh kita yang tersimpan di sendi-sendi supaya nggak nyeri. Dibuang oleh tubuh lewat mana? Lewat ginjal. Nah, ini perlu senyawa fitokimia yang juga membantu tubuh. Belum lagi begini, pada anak-anak juga ya, anak-anak itu nggak bisa disiplin kan, harus pakai masker terus. Kemudian apalagi di sekolah kadang-kadang dia juga ngap ya, apalagi kalau di mall juga saya lihat kadang-kadang anak-anak diturunkan maskernya, ngap gitu ya, kemudian dia lari-lari. Nah, sebagai orang tua memang kita ingin melindungi anak kita, tetapi kan tidak bisa 100% kita melindungi mereka. Caranya gimana? Kita bantu dari dalam, tidak hanya melindungi dari luar. Boleh divaksin, itu bagus sekali, tapi ingat, menjaga kesehatan tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam tubuh kita. Seperti itu. Oke, jadi mengenai tadi anak-anak yang rentan juga sempat kita bahas juga sebelumnya ya, rentan untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya ada anak-anak tidak ingin menggunakan maskernya, kadang-kadang juga mereka pengap gitu ya. Jadi dari dalamnya ya, ibu-ibu dan juga bunda-bunda, ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh ya melindungi anak-anak kita dengan selalu konsumsi alpha propolis, karena alpha propolis juga aman untuk kita konsumsi bahkan dari usia 2 tahun ya Mbak Shirley ya. Ya, betul. Usia 2 tahun sudah bisa dikonsumsi, sangat mudah. Nah, apalagi upaya vaksin yang saat ini
sudah berproduksi juga di negara kita sendiri. Ini adalah bentuk upaya kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan alokasi vaksin produksi luar negeri juga untuk negara lain yang membutuhkan. Nah, kali ini dari informasi COVID-19 ya, ada juga yang nantinya kalau kitanya aja rutin gitu ya, otomatis nanti yang lainnya juga bakal ikutan. Kalau bukan dari kita yang memulai, siapa lagi yang ingin sehat ya? Biasanya kan kalau kita mau vaksin itu kan kita lihat dulu nih siapa nih yang sudah duluan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah mulai, keluarga juga akan memulai juga. Jadi kalau kita sehat, semuanya berdampak dengan baik, siapa yang tidak ingin tertolong juga dengan baik ya. Nah, untuk itu bisa juga silahkan tanya selama talkshow ini berlangsung di 0811-556-1019. Sekali lagi 0811-556-1019. Mbak Rinda, apakah sebelumnya sudah ada yang bertanya nih mengenai vaksin gitu? Atau ada juga yang bertanya apa ada nih efek sampingnya setelah mereka vaksin dan apa aja yang mereka lakukan gitu? Iya Mbak, jadi kalau untuk masalah vaksin ya Mbak ya, itu memang dari sahabat sehat memang belum ada sih Mbak yang bertanya gitu. Karena memang mereka mayoritas keluhan-keluhan mereka itu adalah penyakit yang ada di dalam tubuh mereka sendiri gitu. Alhamdulillah kalau untuk masalah COVID mereka nggak ada yang nanya gitu. Berarti insya Allah sahabat sehat kita semua pada aman gitu Mbak ya. Tapi ini Mbak, saya mau menambahkan lagi Mbak ya, kalau ternyata ada juga nih Mbak orang-orang atau mungkin pada masyarakat itu yang alergi terhadap vaksin. Nah, biasanya di gejalanya tuh seperti gatal-gatal, sesak nafas, atau tenggorokan bisa jadinya bengkak atau batuk-batuk. Nah, kalau misalnya orang-orang yang mungkin mereka ini alerginya itu terhadap vaksin mungkin karena ada obat-obatan yang nggak cocok di dalam tubuh mereka, maka dari itu kalau misalnya nih kita vaksin, kita pasti disuruh nunggu dulu kan, nunggu antara sekitar 15 menit atau 30 menit gitu. Jadi kenapa kita harus disuruh nunggu dulu ya? Karena itu biar kita bisa lihat nih reaksi tubuh kita nih apa gitu. Apakah sudah ada mungkin gejala seperti gatal-gatal atau mungkin pusing atau mungkin muntah. Nah, kalau sudah seperti itu kan, nah itu karena masih ada penanganan medis pada saat itu, jadi kita langsung bisa konsultasi. Betul. Bahkan sebelum kita vaksin pun juga kita dicek kesehatan dulu kan ya. Makanya bisa benar gitu. Bener, makanya pada saat itu kita harus jujur gitu. Misalnya ditanya, Ibu gimana keluhannya, ada sakit, ada pusing, nah lebih baik kita jujur kan Mbak. Nah, daripada pada saat nanti kita vaksin malah resikonya mungkin lebih besar, atau mungkin pada saat sebelum vaksin itu mungkin kita udah terinfeksi COVID gitu, tapi kita mungkin nggak usah deh, nggak apa-apa, mau menyangkal gitu kan, yang penting aku dapat vaksin. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik kita jujur aja ya terhadap tenaga medis gitu, karena kan mereka juga pastinya akan membantu kita. Nah, apalagi untuk orang-orang yang punya alergi tapi mau vaksin juga bisa, tapi ya itu harus konsultasikan dulu ke dokter. Betul. Jadi terima kasih Mbak Rinda ya. Tapi memang itu benar ya, karena memang kita sebelum vaksin pasti dicek dulu kesehatannya. Iya, betul. Nah, ini menarik loh ini Mbak Nita ya. Jadi justru kita itu juga harus mempersiapkan tubuh kita ya sebelum divaksin. Nah, apalagi kalau misalnya kita punya diabetes. Diabetes ini kan banyak sekali keluhan, banyak sekali komplikasinya. Jadi begitu dimasukkan lagi virus dari luar untuk kekebalan tubuh kita akan mulai bereaksi kan. Ada yang demam, ada yang badannya tuh kayak pegal-pegal dipukulin orang. Nah, ini mempersiapkan tubuh kita justru bagi sahabat sehat ya yang memiliki penyakit-penyakit komorbid misalnya, atau penyakit-penyakit degeneratif kayak misalnya punya diabetes, punya riwayat asam urat, punya hipertensi, punya asma, tapi mau di booster, mau divaksin. Justru kita mempersiapkan tubuh kita supaya alergi, kemudian yang tadi yang kita miliki kayak penyakit-penyakit yang seharusnya ya tidak memicu timbul karena efek vaksinasi. Jadi ketika kita divaksin, kita udah siap. Bahkan tubuh kita udah oke, udah siap begitu ya. Jadi kita perlu bantu dengan cara apa? Konsumsi propolis. Dengan propolis ini membantu fitokimia, susah banget ya. Fitokimia dalam tubuh kita ini aktif gitu ya. Aktif, siap. Kemudian sel-sel dalam tubuh kita itu dia dalam kondisi yang optimal, sehingga waktu virus dimasukkan ya, bagi sahabat sehat yang punya penyakit diabetes, yang punya penyakit asam urat, hipertensi, jantung, tubuhnya udah siap. Jadi bukan jadi malah petaka gitu ya, tetapi memang tubuhnya udah ready, udah siap. Begitu divaksin ya pasti ada penyesuaian, ada kondisi yang mungkin akan berubah sedikit ya, tapi tidak akan lama gitu loh, bahkan tidak akan memperparah. Kadang begini ya, kenapa orang tidak mempersiapkan dirinya? Kayak tadi yang dibilang Mbak Rinda, sudah tahu punya penyakit nih, tapi diem-diem
terus mau divaksin. Akibatnya apa? Habis divaksin, opnamlah dia di rumah sakit. Dilarikanlah dia ke rumah sakit. Timbullah gejala-gejala di kulit. Timbullah gejala di kulit. Belum lagi dia bisa sesak napas, malah jadi batuk-batuk. Jadi kita harus persiapkan diri kita. Justru dengan kita konsumsi alpha propolis ya, sebelum dan sesudah vaksin, itu kita membantu mengkondisikan tubuh kita dalam kondisi optimal. Jadi waktu vaksin diberikan, tubuhnya bisa menyesuaikan dan membentuk antibodi yang siap, yang bekerja bagi tubuh kita. Nah, itu dia penjelasan dari kita hari ini ya. Menarik ya untuk dibahas ya. Jadi teman-teman jangan salah paham sebelumnya, kenapa kalau ada yang habis vaksin kok tiba-tiba dia muncul gejala ini dan itu. Nah, barangkali dari awalnya dia tidak jujur gitu apa yang ingin disampaikan. Lebih baik kita jujur aja seperti yang Mbak Rinda sampaikan, nanti biar ada bisa diatasin gitu ya sebelum vaksin berlangsung. Semoga aja teman-teman juga tahu sebelumnya mengenai hal ini. Yang belum tahu kita belajar sama-sama, yang sudah tahu sebelumnya bisa dikasih tahu buat keluarga-keluarganya yang lain, bahkan teman-temannya juga. Jadi nggak ada lagi rasa takut untuk ikutan vaksin nih ya, apalagi dengan berita-berita hoax yang terjadi saat ini. Jadi kita berusaha untuk berpikir positif. Kalau mau sehat, yuk kita sama-sama biar cari tahu bagaimana caranya untuk sehat. Dan jangan lupa juga untuk pemulihan dengan selalu konsumsi alpha propolis. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita masih ada pembahasan lebih lanjut lagi. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Boy Ri. alah boy pagi-pagi udah ngelamun aja. Sana tuh dipanggil sama Pak Bagas. Pak Bagas? Kamu disuruh ke ruangannya sekarang. Buruan Gi. Oh, Pak Bagas pagi-pagi gini udah manggil-manggil aja. Kenapa sih? Belakangan ini aku kok lemes ya. Padahal udah tidur yang cukup. Wah, jangan-jangan kolesterolmu naik tuh. Oh, aku ini gak tua-tua banget tahu. Kolesterol itu nggak cuma dialami orang tua aja loh, tapi juga usia muda. Gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat kolesterol tinggi. Dan ini bisa mengancam siapapun tanpa kenal usia. Hati-hati loh, kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh nggak bisa diterima oleh otak. Ih, kamu jangan nakutin gitu dong, Ri. Terus gimana nih? Biar aku bisa seger lagi nih. Sahabat sehat, tahukah Anda apa yang menyebabkan seseorang bisa lebih mudah sakit dibandingkan orang lain? Jika sistem imun lemah, tubuh tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman kesehatan. Imunitas menjadi prioritas pada masa pandemi seperti sekarang. Apalagi di musim pancaroba, tubuh juga butuh kekebalan untuk menghadapi perubahan musim dan cuaca. Di antara tips sehat meningkatkan imunitas tubuh, berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rutin minum alpha propolis. Alpha propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes tipe 2, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, juga meningkatkan imun tubuh. Ri, makasih ya. Saran kamu kemarin untuk minum alpha propolis ternyata emang top markotop. Oh iya, sama-sama Boy. Tapi kemarin kamu dipanggil sama Pak Bagas, emang kenapa sih? Kemarin ternyata Pak Bagas juga badannya lagi lemes. Terus minta tolong sama aku untuk cari solusinya. Jadi aku kasih alpha propolis deh. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan alpha propolis. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir alpha propolis. Alpha propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi
Alpa Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 5544 0812 23 23 5544. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi program Ngobrol Sehat edisi kali ini, dan tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda dengan tema pembahasan yang sama ya sahabat sehat ya. Kembali saya ingatkan juga bagi Anda bisa dapatkan produk Alpa Propolis membantu menjaga daya tahan tubuh di apotik, toko obat herbal terdekat maupun juga di call center kita, atau mau tanya-tanya seputar talk show ini berlangsung juga bisa di 0811 556 1019. Untuk bertanya selama talk show berlangsung nomornya di 0811 556 1019. Kalau untuk bertanya lebih lanjut di call center Alpa Propolis ya, bisa juga konsultasi di 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812-2323-5544. Nah, kali ini kita masih membahas yang sama nih ya. Bagaimana nih tanggapannya nih Mbak Shirley, seandainya nih ya habis booster ya tiba-tiba ada yang mau jalan-jalan ke mall gitu. Gak sabar ya. Gak sabar gitu ya. Jadi memang ini fakta loh yang Mbak Anita ya. Jadi memang orang-orang itu ya habis vaksin booster kan udah langsung aja caw gitu ya ke mall, nge-mall, shopping, arisan ya. Bukannya nggak boleh, cuma begini loh ya, efek daripada vaksin dalam tubuh kita ketika baru diinjeksikan, baru disuntikan, itu dia mulai bereaksi ya 7 hari ke depan, kemudian maksimal sampai 14 hari barulah terbentuk antibodi yang benar-benar akurat dalam tubuh kita, yang benar-benar kuat, yang benar-benar terbentuk maksimal begitu. Makanya kenapa justru kalau kita habis booster atau habis vaksin, kita lebih baik banyak makan, banyak istirahat di rumah, kurangi aktivitas yang berat ya. Jangan lupa konsumsi Alpa Propolis juga supaya membantu tubuh lebih mampu, lebih kuat, lebih fit ya, stabil untuk bisa membentuk antibodi. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu nih biasanya ya, kalau ada ibu-ibu, tapi nggak boleh ngomong ibu-ibu ya, semua juga kali ya. Jadi memang habis divaksin ya, itu tubuh kita itu sedang membentuk antibodi 7-14 hari maksimalnya. Jadi please jangan jalan-jalan dulu ya kan, jangan langsung caw ke mall, tetapi ayo perhatikan ya, banyak istirahat, banyak makan, banyak minum air putih, dan rajin minum Alpa Propolis terutama di area tenggorokan ya, dia membersihkan area tenggorokan kita. Kalau kita minum Alpa Propolis itu kerasa banget ya, rasa dinginnya itu langsung terasa di leher. Itu dia sedang membersihkan area kerongkongan atau rongga daripada tenggorokan kita ya. Apalagi kalau kita dalam kondisi habis vaksin, itu tubuh kita sedang beradaptasi dengan kekebalan yang diberikan ya. Dia membentuk antibodi seperti itu. Jadi kita nggak boleh banyak bekerja, nggak boleh terlalu banyak aktivitas. Makanya kenapa beberapa kantor juga ya, yang saya lihat ketika pekerja-pekerja mereka habis vaksin, mereka lebih banyak ditaruh, maksudnya lebih banyak istirahat ya, nggak usah kerjakan yang berat-berat, nggak usah keluar-keluar terlalu banyak begitu. Nanti kalau sudah nggak apa-apa, boleh ya seperti itu. Karena gini loh, ada ya banyak malahan habis divaksin malah sakit, habis divaksin malah muncul demam, seperti itu. Memang benar ya, bisa juga pada beberapa orang muncul demam. Itu efek daripada pertahanan tubuh kita ya, melawan bakteri atau kuman yang dilemahkan tadi. Tetapi demam ini bisa jatuh dalam kondisi lebih parah kalau kita nggak aware, kita nggak perhatikan baik-baik, kita
gak kasih kesempatan tubuh kita ya untuk beristirahat supaya bisa berfokus melawan daripada membentuk daripada antibodi tadi gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Shirley atas penjelasannya. Jadi buat teman-teman bukan berarti nggak boleh ya, tapi kalau bisa dalam 1 minggu pertama kita baiknya istirahat dulu ya. Kalau memang pun ada pekerjaan ya, tapi kita juga harus tahan-tahan ya untuk pergi-pergi kemanapun ya. Kalau memang kalian WFH itu lebih bagus ya. Kalau misalnya memang WFH atau work from home, kerja di rumah, lebih baik juga waktunya kalau untuk bekerja, tapi juga bisa pola makan yang sehat. Kemudian juga jangan banyak untuk bertemu kerumunan dulu, karena lebih baik kita menjaga daripada nantinya udah ada penyakitnya malah itu lebih susah untuk pemulihan lebih lanjut. Nah, kalau dari Mbak Rinda seperti apa nih Mbak untuk menanggapi hal tersebut, yang habis vaksin pengennya jalan-jalan gitu? Iya Mbak, ya waduh, kalau udah denger kayak gitu rasanya ya sedih-sedih juga gitu Mbak ya gitu, karena ya itu mungkin karena mereka merasa bahwa wah udah divaksin nih udah aman gitu kan, jadi mereka hanya mengandalkan vaksin ini sebagai antibodi utama mereka gitu. Jadinya mereka merasa setelah vaksin aman-aman aja nih, mau kemana aja gitu ya, bahkan mau pergi keluar kota, keluar negeri juga nggak apa-apa gitu kan, karena merasa persyaratannya atau dokumen perjalanannya juga sudah ada, sudah lengkap. Nah tapi ya itu ya, jadi misalnya kita juga nggak boleh egois Mbak ya. Nah apalagi walaupun mungkin kita ngerasa udah divaksin, ngerasa aman ya, tapi itu kita harus juga menjaga atau melindungi diri kita dulu nih. Seperti ya tadi, kita harus nambah juga dengan vitamin alpha propolis ini sebagai bahan dari perlindungan bagian dari luar, apalagi kalau orang-orang yang sudah terinfeksi COVID ya Mbak ya. Nah kita harus sadar, jadi memang kita nggak boleh egois juga, apalagi pada saat mungkin kita lagi jalan-jalan setelah itu terinfeksi COVID ya kan, COVID. Nah kalau kita sudah terinfeksi COVID ya kita harus isoman dulu kan, isolasi mandiri dulu selama 2 minggu gitu. Jangan karena nggak apa-apa deh saya mumpung masih di luar kota maunya jalan-jalan. Nah itu kan berarti egois Mbak ya gitu. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kesenangan kita sendiri, tapi kita nggak tahu mungkin virus yang ada di dalam tubuh kita itu bisa menularkan kepada banyak orang, apalagi untuk orang-orang yang mungkin masih belum vaksin ya kan, terus tuh juga daya imunnya juga melemah seperti itu. Tapi ada juga nih Mbak, reaksi vaksin itu bukan hanya demam aja ternyata gitu ya, bukan hanya demam ataupun pusing, tapi ada juga mengenai masalah gangguan pencernaan seperti sakit perut, diare. Nah kira-kira itu memang beneran dari reaksi vaksin atau mungkin ada gejala penyakit lain? Nah kadang-kadang kalau misalnya kita habis vaksin ya, kadang ada reaksi di tubuh kita yang tiba-tiba demam, tiba-tiba kadang kita pusing. Nah tapi kalau yang masalah pencernaan, coba deh kita tanyakan ke Mbak Shirley ya. Menurut Mbak Shirley bagaimana nih Mbak untuk yang masalah pencernaan? Makasih ya Mbak Anita dan Mbak Rinda. Jadi emang bener ya, beberapa orang ya yang saya temui juga mereka mengeluhkan habis divaksin 1 hari 2 hari kemudian tiba-tiba suka sakit perut, bahkan buang air besar, berair gitu ya, maaf kata, sakit perut dan buang air besarnya berair. Artinya apa ya namanya itu ya, BAB ya, BAB cair gitu ya. Jadi memang mereka ngalamin kayak begitu. Nah apakah salah dengan vaksinnya? Kemudian ada apa ini? Apakah dosisnya atau vaksinnya yang nggak benar? Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi begini ya, dalam tubuhnya orang tersebut mungkin sudah memang ada bakteri yang terkait atau mengganggu area pencernaannya. Kemudian begitu divaksin, tubuh kan melawan, dapat kemasukan apa ya, tubuh kita kan kemasukan lagi nih ya kan, tamu baru nih ya kan, tamu baru nih, ada sebuah virus baru nih yang sedang masuk dalam tubuh kita. Nah kemudian tubuh melawan lagi dengan cara membentuk antibodi. Nah karena banyak yang dilawan ya, melawan area pencernaan, melawan yang bakteri yang baru, virus yang baru masuk dalam tubuh kita, akibatnya apa? Akibatnya dia menjadi sakit apa ya tadi, sakit pencernaan. Itu memang mungkin dia memang sudah ada penyakit itu sebelumnya, cuman tidak terekspos lebih banyak gitu loh. Tapi pada saat dia divaksin ini menjadi pencetusnya, karena tubuh harus bekerja ekstra melawan virus yang lain. Akhirnya virus yang di bakteri di perutnya ini melonjak lah ya kan. Nah muncullah sakit diare seperti itu. Oke, jadi tapi ada juga loh Mbak Nita yang malah habis divaksin malah katanya lapar terus. Bener. Mau makan terus. Langsung makannya bertambah. Kira-kira bagus gak sih kalau mau makan terus nih? Malah bagus. Berarti tubuhnya itu siap. Pada saat divaksin tubuhnya siap. Jadi sebelumnya memang sudah dipersiapkan tubuhnya. Ketika ada perlawanan ya kan,
tentara dalam tubuh kita maju melawan membentuk antibodi, tapi perlu tenaga. Bagaimana dia perlu tenaga? Dia mintalah ke otak, ayo makan. Ya kan? Kemudian otak berkata atau mengirimkan sinyal ke mulut, ke perut, lapar nih, ayo kemudian makanlah, makan. Ada yang begitu. Nah, justru yang seperti ini yang bagus, yang sehat. Kenapa? Artinya tubuhnya siap menghadapi yang namanya vaksinasi atau booster tadi. Oke, jadi memang begitu mudah. Terus juga kalau kita yakin dan niat, otomatis tubuh kita juga merespon dengan baik ya, Iya. seperti itu. Nah, dan juga kesimpulannya dari yang kita bahas tadi, bagaimana nih kalau menurutnya Mbak Rinda? Iya Mbak, jadi sebenarnya Mbak ya, untuk vaksin ini sebenarnya bagus sekali buat kita, memang bagus gitu kan, karena sebagai upaya untuk dari pemerintah untuk kita agar kita bisa beradaptasi di masa pandemi gitu. Setelah itu juga untuk hak kita sebagai masyarakat Indonesia ya, untuk bisa melindungi diri dan juga melindungi negara, ini sebenarnya bagus. Tapi ya itu ya Mbak ya, pada saat kita vaksin kita harus jujur nih kepada tenaga medis gitu, keluhan atau gejala apa sih yang kita rasain sebelumnya, agar tidak menimbulkan efek-efek yang lain setelah kita vaksin gitu. Atau mungkin kalau memang ada sakit-sakit alergi juga bisa vaksin, tapi sebaiknya kita harus konsultasikan dulu nih kepada dokter gitu. Nah, terus untuk bisa mengimbangi atau bisa menambah imunitas kita selagi kita belum punya tiket booster ini Mbak ya. Nah, kita juga perlu nih gimana sih agar tetap meningkatkan antibodi kita. Nah, harus dibantu juga dengan Alpha Propolis. Caranya gimana? Bisa hubungin kami di nomor 0812 2323 5544. Sudah ada di apotek terdekat di kota Anda, atau mau pesan antar di kota Anda juga bisa. Oke, jadi akan dibantu sampai tuntas ya, hingga pengiriman ya. Jadi Benar. jangan khawatir buat sahabat saya yang sudah mendengarkan. Kalau dari Mbak Sherly bagaimana nih Mbak kesimpulannya hari Ya, ini? kalau dari saya kesimpulannya begini. Ingat bahwa vaksin tidak melindungi kita 100%. Tetap harus ada upaya yang kita kerjakan. Apa itu? Jaga pola makan, istirahat yang teratur, jangan lupa suplemen yang ditambahkan. Persiapkan tubuh sebelum dan sesudah vaksin, supaya begitu divaksin, tubuh bisa beradaptasi dengan baik, membentuk antibodi secara optimal. Oke, dan jadi buat sahabat sehat yang berada di rumah, yang lagi berkendara mendengarkan kita, terima kasih sebanyak sebelumnya ya. Dan juga jangan lupakan untuk selalu konsumsi sebagai pemulihan tubuh dengan Alpha Propolis, membantu menjaga daya tahan tubuh. Karena Alpha Propolis sudah ada antioksidan seperti flavonoid, polifenol, dan juga minyak esensial. Nutrisinya ada apa aja? Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada magnesium, kalium, natrium, dan juga zat besi. Vitaminnya ada apa? Ada vitamin B, C, dan E, dan yang lainnya juga sudah tersedia dalam satu kemasan. Begitu mudah, praktis, harganya terjangkau. Jangan lupa juga untuk selalu hubungi konsultasi lebih lanjut di call centernya 0812 2323 5544. Sekali lagi, call center Alpha Propolis ya. Untuk konsultasi lebih lanjutnya bisa dibantu juga hingga pengiriman di 0812 2323 5544. Tidak terasa waktu kita sudah di penghujung, sahabat sehat. Dengan pembahasan kita, semoga bermanfaat ya, dan menjadi motivasi untuk kesehatan juga. Demikian program Ngobrol Sehat edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Sherly, Mbak Rinda, juga terima kasih banyak ya. Terima kasih juga buat sahabat sehat. Semoga kita akan bertemu kembali di program Ngobras edisi lainnya. Saya Alfianita pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobrol Sehat.